Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Waalaikumsalam. kita kali ini akan belajar bersama-sama tentang ilmu statistik, khususnya tentang pengumpulan dan pengolahan data. Pada sheet ini, kita sudah punya data berupa data nilai mahasiswa statistik kelas B2. Data ini akan coba kita olah. Langsung saja, mari kita lakukan pengolahan data bersama-sama. Mungkin bisa ke Mbak Rina untuk memulai, silahkan. Baik, terima kasih Mas Anwar. Yang pertama itu kita menentukan nilai N atau banyaknya data nilai mahasiswa statistik kelas B2. Untuk menentukan nilainya, kita menggunakan rumus sama dengan count, lalu lalu di blok datanya dari A2 sampai J11, setelah itu enter. Di sini terdapat nilainya 100. Selanjutnya kita menentukan nilai min atau nilai terkecil dari nilai mahasiswa. Kita menggunakan rumus sama dengan min, lalu blok lagi banyaknya data, setelah itu enter. Nilainya 50 untuk nilai minimum. Setelah itu, kita menentukan nilai maksimum atau nilai paling besar. Kita menggunakan rumus sama dengan max, blok banyaknya data, lalu enter. Setelah itu, dilanjut dengan teman saya, Kanopi. Oke, untuk menentukan nilai range, max dikurang min. Enter. Untuk nilai range-nya berarti 50. Lalu lanjut untuk menentukan nilai kelasnya. Sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali log LOG. Buka kurung, kita klik nilai N-nya. Enter. Untuk nilai intervalnya, range sama dengan range dibagi nilai kelas. Oke. Jadi untuk nilai intervalnya 7. Oke, untuk pemrosesan data selanjutnya ke Kak Citra. Ya, di sini ada dibuatkan 8 kelas. Nah, di kolom pertama kita memasukkan nilai paling terkecil, berarti minnya 50. Kolom sampingnya itu intervalnya 7. Berarti 50 ditambah 7. Berarti 50 ditambah 7 ini karena nilai minimalnya terus ditambah interval ya, Kak ya? Iya, iya benar. Terus di Oke. kolom keduanya, 57 ditambah 1. Nah, di sini tuh 58 ditambah 7. Udah, tinggal ditarik ke bawah. Oke. Berarti kita dengan begini sudah tahu ya, Kak ya, per kelasnya intervalnya berapa. Misalnya kelas 1 intervalnya itu dari 50 sampai 57 dan seterusnya sampai yang kelas 8 itu intervalnya antara 106 sampai 113 gitu ya. Iya, benar. Oke. Selanjutnya mengenai frekuensi CONIF ke Kak Bila, silakan. Oke, baik. Jadi awalnya ke fungsi fx dulu. Fungsi fx, Bang. Ya, kriteria rank 1 di blok dari A2 sampai J11. Lalu titik koma. Ya, range satunya itu adalah nilai terkecilnya. Jadi tanda kutip lebih besar 50 sama dengan 50, lalu koma, blok lagi nilainya dari A2 sampai J11, koma lagi, lebih kecil sama dengan nilai ininya 57 tadi.
Jadi frekuensi konifnya ada 14. Lalu, oke, ini 58, Mas. 58. Iya, lalu 65. Ini 65. 65. Iya. Lalu 66, 73. Ya. Lalu 74 dan 81. Lalu 82 dan Jadi kalau sudah 89. kayak gini kita tinggal masukin nilai interval paling bawah sama interval atasnya ya. Iya, betul. 90, Oke, kita masukkan 90, nilai interval terbawahnya 90, ini 97. 97. Iya. Yang ini berarti 98. 98 dan 105. Selanjutnya 106. Kenapa 0 ya hasilnya? Oke. Coba kita cek dulu ya kayak Iya. sebentar, sepertinya ada yang berubah. Ininya geser. Oh. Kayaknya di Pressure absolut aja berubah. ya, Bang. Boleh. Harus Di jadi absolut aja. absolute. Hmm. Kita bisa kunci ya pakai fungsi Ya. F4 F4. Ya, supaya betul. datanya tidak berubah. Untuk selanjutnya, kita akan mengecek apakah frekuensi conif ini sama dengan frekuensi yang menggunakan rumus atau formula. Kita bisa blok di part ini, kemudian menuju ke sini, kita pilih all, terus kita pilih yang frekuensi, yang ini ya teman-teman. Terus kemudian kita oke. Nah, di data array ini kita bisa isikan range-nya. Terus kemudian di bins array ini kita bisa isi pakai interval yang paling tinggi. Setelah seperti ini, kita pencet Ctrl Shift terus Enter. Oke, ya. Ini frekuensi conif-nya sama frekuensi yang menggunakan formula sudah sama ya, teman-teman. Nilai batas bawah itu sama dengan nilai internal kecil dikurangi 0,5 sama dengan enter. Ya. Untuk selanjutnya itu ke bawahnya bisa ditarik ke bawah, Mas. Nah, ya, sudah Oke. seperti itu. Terus kemudian berarti tinggal batas atas ya. Nilai batas atas itu sama dengan nilai internal besar ditambah 0,5 enter. Untuk ke bawahnya bisa ditarik ya, Mas. Nah, ya, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya nilai tengah, kah ini? Baik, selanjutnya untuk menentukan nilai tengah, yaitu sama dengan buka kurung nilai interval kecil ditambah nilai interval besar dibagi 2. Setelah itu ditarik ke bawah, Mas. Ya, sudah. Kemudian di sini ada less than. Di kolom pertama itu sama dengan frekuensi. Ya. Yang frekuensi. Terus yang untuk keduanya itu sama dengan X4 ditambah frekuensi selanjutnya.
Selanjutnya itu X5 ditambah frekuensi selanjutnya. Kemudian X6 ditambah frekuensi selanjutnya. Lalu X7 sama dengan X7, sorry, ditambah frekuensi selanjutnya. Enter. Kemudian sama dengan X8 ditambah frekuensi selanjutnya. Sama dengan X9 ditambah frekuensi selanjutnya. Terus X10 ya, ditambah frekuensi selanjutnya. Untuk itu persentasenya itu sama dengan, sebentar, sama dengan X4 dibagi 100, enter, terus tarik ke bawah. Selanjutnya ada more than ini. Kalau more than itu dikurangi. Sebentar, Kak. Ini ya, Kak. 100 dikurangi. Oh ya. Kurangi frekuensi. Enter. Dan seterusnya. Presentasinya sama kayak yang less than. Dibagi 100 ya? Dibagi 100. Ya. Itu tinggal ditarik ke bawah. Udah. Baik, teman-teman, ini kita sudah memproses datanya, diperoleh hasil seperti ini. Mudah-mudahan latihan kita malam ini bisa membuat kita semakin paham. Kapan-kapan kita bisa belajar bareng lagi ya, guys. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.